3 faktor kekalahan Indonesia versus Jepang. Pemain timnas Indonesia yang tampil mengecewakan saat Garuda ditekuk Jepang, semuanya berstatus naturalisasi. Penyebab Shin Tae-yong mainkan Elkan Bagot jadi striker di laga timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023. Halo Sobat setia Widi Sport, balik lagi kita berita terupdate, terviral, terde best, tentunya hanya di Widi Sport, dan jangan lupa subscribe and like. Kalau sudah mari kita lanjut. Ya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, di luar dugaan memainkan Elkan Bagot sebagai penyerang saat timnya melawan Jepang. Padahal, posisi asli pemain itu adalah bek. Elkan Bagot sendiri turun laga pada menit ke-73 untuk menggantikan Egy Maulana Fikri yang mengalami cedera. Sayangnya, eksperimen pelatih itu tidak menyelamatkan timnya yang kalah 1-3 dari Jepang dalam fase grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu 24 Januari 2024. Shin Tae-yong mengatakan bahwa keputusan itu diambil karena melihat postur tubuh pemain Jepang yang tidak lebih baik ketimbang timnya. Jadi, dia berusaha memaksimalkan Elkan yang memiliki tinggi 194 cm dalam upaya timnya mencetak gol. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan pemilihan Elkan Bagot bukan karena meragukan penyerang timnas Indonesia. Namun, dia mencoba peruntungan dengan memaksimalkan kelemahan lawan. Saya melihat salah satu titik lemah Jepang adalah soal tinggi, dan soal bola-bola atas, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Rabu 24 Januari 2024. Itulah alasan kenapa saya memasukkan Elkan Bagot di posisi striker, lanjutnya. Kekalahan atas Jepang sendiri membuatkan skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, cukup tipis untuk melaju ke babak 16 besar. Sebab, tim itu tinggal berharap menjadi salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. 3 faktor kekalahan Indonesia versus Jepang. Pemain timnas Indonesia yang tampil mengecewakan saat Garuda ditekuk Jepang, semuanya berstatus naturalisasi. Timnas Indonesia harus mengakui keperkasaan timnas Jepang dengan skor 1-3 pada laga pamungkas grup D Piala Asia 2023, di Stadion Al Thumama, Doha, Rabu, 24 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Jepang langsung bermain agresif sejak menit pertama, sehingga membuat barisan pertahanan tim asuhan Shin Tae-yong kerepotan. Bek tengah timnas Indonesia kembali blunder. Jordi Amat menarik striker Jepang Ayase Ueda saat menggiring bola di dalam kotak penalti, sehingga menyebabkan tim Garuda dihukum penalti oleh wasit pada menit keempat. Ayase Ueda pun tampil sukses sebagai algojo menjebloskan bola ke gawang Hernando Ari, membuat tim Garuda tertinggal 0-1. Serangan pun tak dikendorkan oleh anak asuh Hajime Moriyasu, membuat bahaya lini pertahanan timnas Indonesia berulang kali. Takefusa Kubo tampil sebagai sayap kanan dan beberapa kali mengancam gawang Hernando Ari. Timnas Indonesia mencoba bangkit dengan skema penyerangan yang dibangun dari Ivar Jenner, sampai Marcelino Ferdinand mendapat peluang mencetak gol. Namun sayang, rapatnya pertahanan Jepang membuat skor 0-1 bertahan hingga babak pertama berakhir. Kemudian pada babak kedua, tak banyak yang berubah. Anak asuh Shin Tae-yong tampak kesulitan untuk mengembangkan permainan. Pressing yang tinggi membuat pemain timnas tak berkutik, hingga petaka pun kembali datang pada menit ke-52, Ueda kembali mencetak gol untuk menggandakan keunggulan tim Samurai Biru. Jepang kembali menambah golnya melalui kemelut di depan gawang Hernando Ari, berasal dari serangan sisi kanan pertahanan Indonesia dan membuat gol bunuh Justin Hubner pada menit ke-88. Pada tambahan waktu, timnas Indonesia berhasil memecah kebuntuan melalui tendangan Sandy Walsh di dalam kotak penalti, yang berasal lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Adapun dalam pertandingan timnas Indonesia kontra Jepang, berikut 3 pemain yang tampil mengecewakan. 1. Rafael Struijk. Striker timnas Indonesia, Rafael Struijk tampil sebagai starter dan tak mampu memberikan penyerangan yang berarti untuk ke Jepang. 2. Justin Hubner. Justin Hubner, bek tengah timnas Indonesia yang sebelumnya tampil apik di laga kontra Vietnam, kini dinilai tampil buruk dalam laga menghadapi Jepang. FotMob memberikan rating 5,4 untuk Justin Hubner. Tingkat akurasi dari long ball yakni April 11 atau hanya mencapai 36%.
Meski begitu, Justin juga meraih 74% untuk tingkat akurasi passing yakni 25, 34, 74% dari 50 sentuhan. 3. Jordi Amat. Jordi Amat yang bermain full 90 menit itu bermain mengecewakan, terutama saat blunder di menit pertama yang menyebabkan Jepang mendapatkan penalti. Jordi Amat mendapatkan rating 6,1 dari FOTMOB, ia juga kalah duel sebanyak 3 kali. Di luar itu, dari segi akurasi passing ia mencatatkan 31-39 atau 79%. Atas hasil akhir timnas Indonesia kontra Jepang, tim Garuda menempati urutan ketiga di klasemen akhir grup D. Terima kasih Sobat setia Widi Sport sudah nonton berita terupdate, terviral, and the best. Tentunya hanya di Sport Widi. Next berita selanjutnya terviral terupdate the best.